Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sinta Wulandari Irawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tugas aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di sekolah. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri Karangmloko II. SD Negeri Karangmloko II terletak di Desa Tegalrejo, Kelurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman. Dalam diseminasi kali ini, saya melakukan kolaborasi dengan Bapak Septian Widianto. Beliau adalah rekan guru satu sekolah sekaligus calon guru penggerak pada angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk siang hari ini telah meluangkan waktunya untuk diseminasi terkait budaya positif di sekolah. Nah, di sini saya Septian dari kelas T dan Pusita dari kelas Ini CGP angkatan 9 ingin menyampaikan di sini terkait budaya positif di sekolah di sekolah. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi, kita breaking terlebih dahulu. Nah, ini sebagai contoh di sini ada warna tulis nanti menyebutkan tulisannya ya, bukan warnanya yang ada di sini. Tulisannya. Ya. Maaf, salah. Menyebutkan warnanya yang ada di dalamnya, bukan tulisannya ya. Oke. Siap? Siap. Jadi Pak, Hijau. terus bener hijau. Merah. Warnanya Hitam. Hijau. bukan warnanya Kuning. Biru. Hitam. Siap. Merah. merah. Oke. Kami masih bisa lolos dan masih bisa mengenal warna. Oke. Yang pertama, ini masuk dalam aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif. Latar belakangnya yang pertama, sekolah adalah institusi pembangunan karakter yang dapat dilakukan dengan habilitasi berkelanjutan, di mana akan membentuk budaya positif yang berkarakter kuat. Tujuannya, habilitasi adalah pembiasaan budaya positif untuk membangun karakter yang baik berkembang di dalam jiwa setiap siswa untuk mewujudkan terlahirnya profil pelajar Pancasila. Tolak ukurnya, karakter siswa akan menjadi lebih baik dibuktikan dengan indikator jarak atau tidak ada yang melakukan suatu pelanggaran yang telah disepakati atau yang menjadi keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Nah, dalam aksi nyata budaya positif ini ada 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketiga, ada keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama terkait disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah, ya. Terutama di sekolah kita. Nah, apakah selama ini penerapannya sudah efektif? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Atau masih perlu ditinjau kembali? Oke, masih perlu ditinjau kembali ya. Yes. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ini kalau mereka percaya nilai-nilai yang mereka percaya.
Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, di mana ada kemerdekaan. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, apa itu disiplin? Ada yang bisa menjabarkan terlebih dahulu? Disiplin? Konsisten. Tertata. Ya, oke. Kita masuk sekarang. Nah, disiplin itu ada unsur-unsur dalam disiplin, ada tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, juga sering dihubungkan dengan hukuman. Betul atau tidak? Biasanya biar disiplin anak dihukum, itu betul atau tidak? Tidak. Oke, tidak ya? Tapi yang sudah bergerak dan Ini disiplin atau ketidaknyamanan? Dalam arti kamu melakukan kedisiplinan atau ketidaknyamanan? Ini langsung sudah masuk ke Ki Hajar. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi ketika kita tidak disiplin, pasti akan ada penguasa yang akan mendisiplinkan kita. Sebagai contoh, ketika anak tidak disiplin, biasanya guru akan mendisiplinkan. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Definisi kata merdeka. Merdeka sendiri menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu mardika. Mardika itu jawabannya Nora yang lepasin pangrih yang uga kuat kuasa tangan diri riangan. Artinya dalam bahasa Indonesia, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Ya. Nah, sekarang kita masuk di nilai-nilai kebajikan universal. Dalam profil pelajar Pancasila ada pelajar yang pertama beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, beramal mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nilai-nilai universal. Nah, ini ada sebuah bisa diperagakan. Coba Anda dan teman Anda melakukan kegiatan. Cobalah buka Anda sebagai A. Coba tugas Anda menghafalkan tangan, salah satu tangan Anda. Coba. Nah, A. Satu jadi A, satu jadi B. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalamnya di kepala tangan Anda tersebut. Anda perlu menjaga benda itu tersebut sekuat-kuatnya. Sekarang tugas temanmu yang satu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk atau mengintibasi atau memarahi, menggoda. Nah, silakan dicoba. Coba dulu. Yang A mempertahankan, yang B membujuk. Cobalah buka sekarang. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Ini sebagai A. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Yang tadi itu menutup itu membuka atau tidak? Mengapa? Coba alasannya apa? Karena menggambar yang sangat berharga. Oke. Nomor 2. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasannya B tetap menutup kepala tangan Anda? Aku melawan. Oh iya. Aku berusaha. Aku berusaha melawan kamu. Oke, yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Siapa? Berarti A atau diri Diri sendiri. Di laki
perempuan. Aku sih perempuan. Pertanyaan pertama dari dua orang ini, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol menurut kepala atau berusaha dengan segala cara, itu adalah jawabannya tentu kita sendiri. Jawabannya seperti itu. Ada sebuah teori kontrol ilusi guru mengontrol murid, ya. Guru dari Dr. William Glasser. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak akan tetap bisa, walaupun kita sudah memaksa, murid tetap akan tidak mau jika murid tersebut tidak melakukannya. Walaupun namanya guru sedang mengontrol perilaku murid, demikian tersebut karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi ketika murid itu mau dikontrol, itu bukan berarti dia mau dikontrol, tapi mengizinkan dirinya untuk dikendalikan dan dikasih. Saat itu bentuk tersebut dari kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan ada perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ya. Bujukan dan bentuk kontrol itu mempengaruhi murid agar mengulangi suatu hal tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Jadi ketika anak dikontrol terus, mungkin bisa jadi untuk menolak dari apa yang kita berikan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dasar bersalah untuk mengontrol murid memicu pada identitas gagal, merupakan bagian untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk menyadari bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif itu. Jadi ketika kita mengidentifikasikan anak itu, lebih seringnya kita menggunakan kata-kata yang berintonasi negatif. Ilmu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini mungkin juga sedikit berlaku yang dewasa yang memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi ketika kita menginginkan murid itu berbuat apa itu sebenarnya sudah masuk dalam kontrol. Stimulus respon kepada pendekatan teori. Ini dari Stephen Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka atau acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realita. Ini dari teori dari Stephen Covey. Stimulus respon tentang dunia, realita atau realita kebetulan kita semua dari teori kontrol tentang dunia ada realitas kita berbeda. Ya, realitas kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama dari teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi antara respon tentang dunia dan kontrol tentang dunia itu berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari teori kontrol dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua orang perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini sesuai tadi teorinya karena bukan mengontrol diri, tapi mengizinkan untuk diri kita dikontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah
model berpikir menang, menang dan menang. Nah, ini ada sebuah nilai-nilai kebajikan yang diutarakan oleh primary year program tergariskan oleh yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan 9 pilar karakter di Indonesia Heritage Foundation yang diciptakan oleh Indonesia Heritage Foundation, yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Masih masuk di teori-teori. Dan dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik dari diri. Ini dari 7 Essential Virtual, ada pertama empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini sekarang masuk ke teori yang kedua, yaitu terkait teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini berbeda dari tiga. Hukuman, penghargaan, dan restitusi itu nanti mempunyai makna yang berbeda. Di dalam, menurut Diana Gosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang akan muncul. Ini pasti pertanyaan ini akan muncul dari diri kita sendiri. Jika kita ingin melakukan itu, konsekuensinya apa? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan Anda dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika saya melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan imbalan apa? Ketika saya berani tampil di muka umum, saya akan mendapatkan imbalan apa? Itu termasuk di dalam motivasi yang kedua ini. Mau nanya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka lakukan di dalam dunia kualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, sekarang kita masuk di hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini mungkin sedikit berbeda karena dan mungkin bisa juga nanti kita terapkan. Hukuman sendiri itu murid mempunyai konsekuensi, murid akan menyembunyikan kesalahan. Ketika kita memberikan hukuman, murid akan menyembunyikan kesalahan mereka. Sedangkan jika kita melakukan konsekuensi, murid atau anak belajar dan taat peraturan. Jika restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Ya.
dari hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Terus dampak pada murid biasanya marah, merasa bersalah, rendah diri atau mengasingkan diri, atau tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Sedangkan jika ditarik dari konsekuensi ketika menerapkan sebuah konsekuensi di kelas, anak akan mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak atau waktu jeda seorang sudah diketahui masuk akal. Untuk restitusi sendiri, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat berupa undang untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid dan anak. Yang terakhir, dari hukuman meyakinkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik dan menyindir dan merendahkan. Jadi hukuman. Untuk konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan untuk restitusi, menguatkan guru menyembunyikan keyakinan kelas, membimbing kerangka atau acuan berpikir dan restitusi murid. Nah, dari ketiga penjabaran ini mungkin yang paling enak diterapkan atau tepat mungkin yang mana? Menurut kalian? Konsekuensi antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tergantung umur anaknya. Ya. Oke, masih. Kalau anak kelas 1 nggak bisa restitusi. Oke, langsung aja masuk selanjutnya. Nah, ini hukuman ini dilakukan pasti secara tiba-tiba. Ketika anak salah, saya hukum itu. Konsekuensi sudah terencana. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika mereka bersalah, kamu harus bagaimana untuk memperbaikinya seperti itu. Dan mencari solusinya agar masalah tersebut selesai dan membantu murid berpikir bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ya, restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sudah berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memiliki untuk melakukannya. Jadi kita ingin mengiming-imingi dengan penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya yang tetap itu. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan tersebut. Serta jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan tersebut. Nah, ini sebagai contoh gambaran nih. Coba Gita datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit. Pak Ali marah sekali karena Gita sudah seringkali terlambat. Tanpa berpikir panjang, Pak Ali langsung memarahi Gita dan menyuruh berlari ke lapangan basket sebanyak 10 kali. Tindakan Pak Ali di sini adalah sebuah penerapan apa? Ya, betul. Yang kedua, Nova mencoret-coret di buku Vita. Ibu guru meminta Nova untuk segera membersihkan coretan di buku Vita. Tindakan ibu guru tersebut adalah penerapan konsekuensi atau restitusi atau hukuman? Konsekuensi. Nah, sekarang masuk topik yang ketiga, yaitu sebuah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa di sini saya tertuliskan mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Keyakinan di atas pengalaman. Apa? Ada yang bisa menjawab lagi? Kalau peraturan sikapnya itu memaksa. Ya, Tapi terus? kalau keyakinan itu tumbuh dari hati. Asik. Nih sebagai gambaran. Nah, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kepada yang bisa, ini sebuah gambaran yang bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan.
kalau hal itu diterapkan, kenapa dia dibuat sebagai peraturan? Ya. Supaya pengendara itu memang betul-betul menerapkan. Ada konsekuensi hukum. Peraturan hukum. Ada konsekuensi hukum yang harus ya terima. Lima ya berarti. Oke. Keyakinan apa? Kalau keyakinannya, Nah, nah, ini definisinya peraturan, maka hal tersebut berasal dari luar diri individu. Misal peraturan pemerintah, maka yang menentukan adalah pemerintah. Demikian juga peraturan sekolah, maka yang menentukan adalah sekolah tersebut. Peraturan itu berarti dibuat oleh lembaga gitu ya. Dan keyakinan yaitu nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Itu yang membedakan. Oke, untuk sekarang masuk ke topik keempat, mau dilanjut oleh Bu Sinta. oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, ya, biar gak ngantuk ya ini bisa ajak ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya kita tebak-tebakan clue. Tebak-tebakan clue. Clue-nya, aku lali. Clue-nya sambung menyambung. Clue-nya sambung menyambung, oke? Nah, perhatikan ya, clue-nya sambung menyambung, oke? Clue-nya sambung menyambung. Hari ini Bapak Haryanto pergi ke enggak. Pergi tamasya ke Gunung Kidul. Gunung Kidul ya. Pak mana sih? Kayak ulang. Hari ini Pak Haryanto pergi ke toko buku. Nah, pergi ke toko buku. Belanjaan pertama yang dibeli itu buku tulis. Nah, kemudian belanja yang kedua selotip. Nah, kira-kira belanjaan yang ketiga apa? Pensil. Oke. Pensil apa? Habis pensil kira-kira apa? Lakban. Habis lakban apa? Hah? Pulpen. Salah. Oh, itu nyambung ini tuh. Sambung menyambung. Buku. M. Nail art. Aku ada di lali. Oke. Bumi. Oke, ulang. Yang kedua. Ya, yang kedua. Hari ini kita akan jalan-jalan bersama keluarga. Clue-nya dari lali. Clue-nya adalah Nanti permainan tingkat tinggi di Taiwan siang kan ya? Oke, clue-nya jalan-jalan bersama keluarga Sene Karto. Jalan-jalan bersama keluarga. Iya, hari ini kita jalan-jalan bersama keluarga Sene Karlo ya. Sene Karlo. Wah. Oke. Negara yang pertama dikunjungi itu Oman. Singapura. Yang kedua Nigeria. Yang ketiga kira-kira apa Mbak Dia? Australia. Eropa. Irlandia. No. Irland. Apa kira-kira? England. Yang Sene Karto. Jadi SNEK dan seterusnya. Oke. Gantian. Aku mau ngasih tempat-tempat. Aduh. Yang jawab mereka berdua, kita berdua. Clue-nya bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Misalnya 8 dengan 6 itu sama dengan 3. Iya, 8 Sama Oke. dengan Bisa.
9 sama 10. 2. 2. Cabut paham nggak ya? Gue buat TikTok. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Ini nambah ice breaking lagi jelasin ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Buletannya itu angkanya buletannya. Jadi 8 itu kan buletannya ada 2, berarti itu 2. 6 itu kan buletannya 1. Bulat. Oke. Itu bulat. Topik yang keempat ya ini disiplin positif yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke. Ya, oke, silakan. Lari, kita sambil aja. Oke. Karena lu sampai oke, aku mulai. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa perbandingan contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yaitu dalam hakikatnya itu seperti halnya kita menanam padi. Jadi misalnya jadi dalam sebuah pendidikan itu ada yang namanya menuntun ya. Di situ kalau kita ibaratkan seperti seorang petani itu ada menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, kemudian memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu. Kemudian itu yang dilakukan seorang petani, itu ya. Kalau menjaga tanamannya itu seperti itu. Jadi seorang petani itu dimulai dari awal dia bagaimana dia menanam tanaman padi, kemudian memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat itu kalau seorang petani. Nah, diibaratkan sebagai seorang pengajar itu juga seperti itu. Gitu. Kata kuncinya apa? Apanya? Kata kuncinya apa? Menuntun. Ya, kata kuncinya menuntun. Bukan menuntut. Bukan. Ya. Lebih pilih yang mana? Menuntut apa menuntun? Menuntut. Suka dituntut apa suka dituntun? Menuntut. Oh, oke. Ya. Jadi laki-laki mau. Oke. Nah, di situ dijelaskan bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ya dari penguasaan, kemudian kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima dan bertahan hidup. Itu tidak bisa dibolak-balik. Boleh dibolak-balik. Lingkaran itu kan melingkar loh Pak. Tidak ada ujungnya Pak. Oke, ini kita akan kupas yang bertahan hidup dulu. Jadi maksud dari bertahan hidup itu adanya rasa aman, kemudian pangan, sandang dan papan harus terpenuhi. Nah, gitu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi, setiap murid itu pastinya ingin menjadi bagian yang berharga di sebuah kelas khususnya. Untuk umumnya ya di sekolahan itu. Kemudian sebagai seorang guru itu kita harus bisa menerima murid apa adanya sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan apa yang dia miliki, apapun keistimewaannya anak itu, apapun keunikannya anak itu. Jadi guru di sini ya harus bisa menciptakan sebuah kolaborasi ya, kolaborasi antara murid dengan guru itu. Kemudian murid yang suka bekerja dengan kelompoknya itu akan didasari rasa suka terhadap gurunya. Yang wis seneng karo gurune bakal manut karo gurune. Mungkin ada ungkapan seperti itu ya. Kalau wis seneng gurune wis toh, murid itu bakal manut. Tapi kalau udah nggak suka sama gurunya, ya nggak bakal ngikuti kegiatan pembelajaran itu. Pelajaran dari gurunya itu ya wis mental aja, masuk dari telinga kanan langsung bablas, nggak ada yang termental sama sekali. Kalau tidak didasari dengan rasa suka. Tapi kalau dengan didasari adanya rasa suka, seperti halnya dulu waktu suka-sukaan itu ya, apa dikandani manut gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian kebebasan. Jadi murid itu harus kita berikan kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya itu. Jadi dia bisa berpendapat, mengeluarkan ide-ide gagasannya dengan rasa percaya diri.
Kemudian kita harus juga memberikan kesempatan kepada murid untuk mencoba hal-hal yang baru. Kemudian kita jadi guru ya memberikan pembelajaran yang menarik sesuai dengan minat mereka. Kita fasilitasi apa kebutuhan mereka. Jadi sebagai seorang guru menjadi fasilitator untuk anak didik kita. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya yaitu kesenangan. Murid harus merasa senang dalam mengikuti pembelajaran dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas. Jadi bagaimana sih biar murid itu merasa senang di dalam kelas dalam mengikuti pembelajaran? Ya kita sebagai guru membuat atau menciptakan pembelajaran yang memang menarik untuk siswa, yang yang menyenangkan untuk anak, tidak melulu dengan LKS. nah menyebutkan itu nggak enak itu ya nggak hanya textbook saja, tetapi kita bikin sesuatu kegiatan yang kita harus mau berinovasi ya. Memang kalau mau menciptakan kegiatan yang menarik itu pasti butuh effort kita. Nah, jadi membutuhkan perencanaan yang matang, kemudian ada pasti butuh neko-neko lah untuk menciptakan hal-hal yang menarik itu. Tapi ya namanya seorang guru ya kita berusaha untuk mencoba memfasilitasi anak didik kita. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya yaitu penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, terampil, diakui capaiannya dan keterampilannya. Kemudian sebagai guru kita harus memberikan kesempatan untuk murid kita membuat keputusan tanpa merasa dikontrol. Dan kalau sudah seperti itu maka murid akan dia mempunyai penguasaan yang tinggi terhadap dirinya, gitu ya. Terus, oke, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Kalau tadi 5 kebutuhan dasar manusia, nah sekarang 5 posisi kontrol. Apa aja sih yang mengontrol? Nah, kita buka. Menurut Dr. William Glasser, 5 posisi kontrol itu yang pertama ada menjadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, yang ketiga menjadi seorang pemantau, dan yang kelima yaitu menjadi seorang manajer. Kira-kira kita ini ada di dalam yang mana ini? Sebagai seorang guru kira-kira kita ada yang mana? Apakah penghukum? Apakah seorang manajer? Mari kita lihat. Ya, penghukum itu diartikan bahwa seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Bisa pakai pukulan misalnya, kalau fisik, verbal yang dengan kata-kata. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum, dia akan senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Wah, ini kena aneh. Yaitu misalnya dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melopot, jarinya menunjuk-nunjuk, menghardik. Ini guru sebagai seorang penghukum. Itu seperti itu. Kemudian, jika kita ini menjadi seorang penghukum tadi, apa yang dihasilkan? Nah, ini hasilnya ini, kemungkinan murid bisa marah atau mendendam dan dia akan lebih bersifat agresif. Kalau kita agresif, muridnya tambah agresif lagi, gitu. Kalau kita pakai nada tinggi, muridnya tambah tinggi lagi. Nah, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Sepertinya dulu tapi ini padahal gurunya bukan sebagai seorang penghukum ini pada dulu itu ya. Motornya aku bakar aja. Iya. Padahal dulu. Oke, posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah.
Di posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Mungkin malah menyudutkan gitu ya. Kemudian bersalah dan merasa rendah diri. Kata-kata yang keluar itu dengan lembut. Suaranya memelas, halus nih, nyokit. Halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu gitu. Tapi ya gini. Kemudian kira-kira apa yang dihasilkan? Bagaimana si murid ini tadi kalau kita menjadi pembuat merasa bersalah, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak atau ibu gurunya. Kemudian murid akan menjadi orang yang merasa gagal. Dia merasa aku nggak bisa ini membahagiakan bapak ibu guruku, aku nggak bisa bikin mereka bangga, ini seperti itu. Kadang-kala sikap seperti ini tuh lebih berbahaya dari sikap penghukum. Penghukum ya, karena nanti kena ke emosinya. Akan tertanam rapat di dalam emosi murid, kemudian murid akan menahan perasaan itu. Jadi tidak seperti murid dalam guru sebagai penghukum. Di sini kalau jadi penghukum tadi kan murid bisa melupakan amarahnya. Gurunya nadanya tinggi, dia nadanya tinggi juga. Tapi kalau di sini kalau hasilnya murid pembuat merasa bersalah ini, murid akan merasa tertekan. Nah, akhirnya tiba-tiba itu seperti gunung es gitu ya. Nah, jadi tiba-tiba akan meletus amarahnya. Kemudian dia bisa saja menyakiti dirinya sendiri, juga bisa menyakiti orang lain, entah itu temannya atau guru tersebut. Ya, bisa menyalurkan emosinya. Iya. Makanya tadi seperti gunung es tadi ya, tiba-tiba meletus gitu aja. Oke. Sekarang posisi kontrol sebagai seorang teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun dia akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif, tergantung situasi, kondisi. Oke. Ya, rasa dibacot ya. Positif di sini bisa berhubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman ini juga bisa menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya di sini guru menggunakan nada suaranya itu ramah, akrab, bercanda, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya itu lucu, jenaka, gitu ya. Bisa gojekan, bisa guyonan. Pengaruhnya, hasilnya pada murid, kalau kita sebagai seorang teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Nah, ini termasuk dampak positifnya. Hanya saja di sisi negatifnya, murid itu tergantung pada guru tersebut. Jadi merasa tergantung dengan guru tersebut. Jadi bila ada masalah, dia hanya mengandalkan si guru ini. Akibat lain dari posisi teman, Iya, ini ya. Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Ya wis manute guru kuwi mau dikandani geleme ya karo guru itu tadi. Ada masalah menyelesaikannya hanya dengan guru itu. Bila disuruh sesuatu hal, kalau disuruh guru yang lain dia tidak akan melaksanakan. Tetapi ya geleme ya hanya dengan guru itu. Itu kalau hasil dari posisi kontrol sebagai seorang teman. Kemudian posisi kontrol selanjutnya, mohon maaf, hal negatifnya dari posisi teman yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan merasa kecewa dan murid itu bisa saja berpikir atau mengatakan, saya pikir bapak itu teman saya. Ternyata, gitu ya murid ini merasa kecewa. Ternyata aku sudah menaruh harapan besar. ternyata tidak seperti yang diharapkan. Kecewa, sakit hati. Kemudian posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Memantau itu artinya mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita juga harus bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kalau di sini ya murid-murid kita.
posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi di sekolah. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, di sini guru biasanya menggunakan nada suaranya itu datar, kemudian bahasa tubuhnya itu lebih formal. Kalau teman tadi bercanda-bercanda, gojekan guyonan, kalau di sini lebih formal. Hasilnya apa? Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian di sini guru, jadi di posisi pemantau ini guru tidak akan menunjukkan emosi yang berlebihan, tidak menjadi marah atau membuat merasa bersalah kepada si murid. Jadi di sini murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi murid merasa tidak nyaman karena harus, ini ada contoh gitu ya. Murid merasa tidak nyaman yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Tadi konsekuensinya tadi ya, konsekuensinya. Guru di sini guru ya harus tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi kalau sebagai pemantau tadi mengawas karena dia itu dapat konsekuensi dari apa yang dilakukan. Ini tadi konsekuensinya, contohnya murid itu misalnya kalau nggak mengerjakan PR, dia harus mengerjakan PR saat istirahat, misalnya seperti itu konsekuensinya. Nah di situ saat murid itu melakukan konsekuensinya di kelas mengerjakan tugas saat jam istirahat, guru sebagai seorang pemantau, guru tetap mengawasi di dalam kelas. Gitu. Nah, yang terakhir, posisi kontrol sebagai seorang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi, sebagai seorang manajer, guru itu akan bareng-bareng dengan murid. Nah, kira kalau kamu melakukan seperti ini, kamu harus bagaimana? Tanggung jawabmu itu di mana atas perbuatan ini tadi. Kemudian selain itu, guru ini mendukung murid. Nah, setelah tadi itu memberikan semangat, memberikan apresiasi, kamu harus tanggung jawab loh atas perbuatan ini. Nah, guru juga bersama murid ini mencari solusi. Nah, menemani mencari solusi. Jadi si murid ini nanti mencari solusi atas permasalahannya itu. Guru hanya menemani gitu ya. Nah, di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun lebih pada sebuah kolaborasi guru dengan murid. Bagaimana murid ini nanti memperbaiki kesalahan yang ada, kesalahan yang sudah ia buat. Nah, biasanya dalam posisi kontrol manager ini, guru suaranya itu lebih tulus dari hati, gitu ya. Kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku. Dan mungkin ada sentuhan, ada touching, dia mendekat ke murid. Pada posisi manajer, fokusnya ada pada seorang murid, ya, bukan untuk membahagiakan seorang guru atau orang tua, tapi fokusnya pada seorang murid. Jadi murid mengetahui adanya sebuah masalah, sebuah problem, kemudian nah dari masalah itu harus ada tindakan yang harus dia lakukan. Nah, bila guru itu mengambil posisi pemantau, maka guru akan melihat konsekuensi apa konsekuensinya, apa peraturannya. Itu kalau sebagai seorang pemantau. Namun pada posisi seorang manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawabnya pada murid. Bareng-bareng cari solusi, cari jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh seorang murid tadi. Jadi guru di sini membimbing murid, memberikan bimbingan kepada murid. Jadi seorang manajer. Kira-kira kita sampai saat ini jadi guru yang ada di posisi kontrol mana ini? Campur. Ya tergantung situasi yang di sini. Oh, tergantung. Ya. Ada yang ingin berkisah? Bu Nidi? Ada yang Bu Nidi mau berkisah? Sebenarnya kalau saya tuh dari kelima itu tadi, Iya. saya pernah melakukan semuanya. Oke. Tapi ya itu tadi betul kata Mbak Erika,
kontrol ini Bapak Ibu guru mau atau keinginannya ingin berada di posisi kontrol yang mana? Baik. Nah, ini ada contoh video kasus tentang Jalanan seorang pendidik agar dapat mengenali. ini ada contoh video kasus. Oke. Dengan contohnya sih. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah lama terlambat. Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 Ini kali. berarti posisi kontrol sebagai kenapa saya harus melakukan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. ini sebagai penghukum ya. Posisi Bisa bilang mana gitu. Kita saya kita mana yuk. Nah, ya, tadi posisinya sebagai seorang penghukum ya. Di situ gurunya itu menghardik, kemudian memberikan kata-kata yang ya menjustifikasi, tidak memberikan dia tidak memberikan kesempatan pada anak. ibu apa? Naren, Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Bisa punya kamu. Merasa besar. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi Berlaku aja Bu saja. Berhenti saja Bu. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini sebagai sebagai apa teman-teman? buat salah. Merasa Iya, membuat merasa salah. Aduh. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Nyelekit, bisa nyelekit ya. Omongan kamu nyelekit. Saya Betul ya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat Iya. sih? Malah Iya macam Bu, sekarang. saya memang terlambat banget tadi. Harus berguna. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasar aja. Asli Pak. Ini sebagai posisi teman. Ramah tadi toh. Ramah gaya. Naren. Pokoknya sama, yang dipakai videonya sama Pak. Iya. Bunganya sama. Juga awalnya yang dipakai sama. Selamat pagi Bu. Naren, apapun
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9 kelas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Ini sebagai Mantap. pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Anak Selamat gym pagi, nih. Naren. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Aja Apakah saja. Naren bersedia memperbaiki masalah? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa Jadi menyetel, bapak ngomong lu tak yang lain. ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Ini sebagai posisi kontrol. Tujuan. Nah itu tadi ya 5 posisi kontrol seorang guru. Sekarang topik selanjutnya dari disiplin positif yaitu segitiga restitusi. Namanya saja segitiga, pasti nanti kita lihat bentuknya seperti segitiga. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tindakan. Nah, ada 3 tindakan, yaitu yang pertama menanyakan keyakinan. Nah, kemudian Oke, saya ulang. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, di dalam menstabilkan identitas itu ada beberapa Oke. Nah, ini dia. Menstabilkan identitas. Di sini dalam menstabilkan identitas kita bisa meyakinkan si anak ini dengan beberapa kalimat yang bisa kita gunakan, yaitu, nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu bisa kita pakai. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini juga saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Guru juga pernah, nah, dulu itu terlambat, kayak gitu. Atau kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ayo kita cari solusi dari permasalahan ini. Nah, kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, dan yang terakhir yang bisa kita gunakan, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu kalimat-kalimat ini bisa kita gunakan saat kita melakukan atau ada di tahap menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua itu validasi tindakan yang salah.
Kalimat-kalimat di bawah kalimat-kalimatnya mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, itu akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini loh ya, tapi kamu tidak melakukan itu. Gitu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri nak, karena kamu telah melindungi sesuatu hal yang penting dari dirimu. Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru, sikap baik yang baru. Dan langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita hubungkan dengan keyakinan anak, kita hubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keyakinan keluarga. Yaitu yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati di dalam sebuah keyakinan kelas itu tadi. Kemudian, kamu mau jadi orang seperti apa nak kira-kira kalau kamu melakukan hal seperti ini. Itu mungkin yang bisa kita gunakan. Nah, oke. Nah ini ada sedikit contoh.
tadi contoh segitiga restitusi yang sudah dilakukan oleh Pak Tian di kelas. Nah, berikut ini sedikit contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Oke teman-teman, ini tadi contoh segitiga restitusi yang pernah kita praktekkan di kelas utama matematika. Nah, sekarang tadi kita sudah banyak sekali teori-teori yang sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan belajar bareng. Kita belajar bareng ya. Kita belajar bareng. Oke teman-teman, kita akan praktek membuat keyakinan kelas, gitu ya. Kita akan praktik bareng-bareng membuat keyakinan kelas. Jadi di sini ceritanya, di sini ceritanya saya sebagai seorang guru, teman-teman menjadi seorang murid.
Kira-kira dari teman-teman ingin dari murid-murid kira-kira ingin membuat keyakinan kelas seperti apa atau peraturan apa sih, keyakinan kelas seperti apa sih yang ingin kita terapkan di kelas kita ini? Apa Pak? Menggunakan kata negatif. Iya. Tidak boleh. Tidak. Bicara dan berperilaku sopan, Bu. Maksudnya seperti Tidak boleh terlambat. Oke, tidak boleh terlambat. Tidak boleh makan. Tidak boleh makan. Oke. Tidak boleh memukul teman. Tidak boleh. Tidak boleh keluar kelas tanpa izin, Bu. Oke, tidak boleh makan, tidak boleh memukul teman, tidak boleh Keluar kelas keluar kelas tanpa izin, tidak boleh keluar kelas tanpa izin. Kemudian ada lagi teman-teman? Ada lagi yang mana? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh bully teman. Oh, tidak boleh membuli teman. Membuang sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuli teman. Bercanda, tidak boleh bercanda saat pelajaran. Oke, tidak boleh bercanda saat pelajaran. Lagi kira-kira. Boleh memotong pembicaraan. tidak boleh membuli. Membuli ya, membuli. Tidak boleh memotong pembicaraan. Tidak boleh pakai sepatu juga. Bu, Ya? bu, pakai sebelum. Oh, Tidak boleh mencontek. oh tidak boleh mencontek. Tidak boleh Memotong pembicaraan. Tidak boleh. 9. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencoret-coret meja dan kursi. Tidak boleh coret-coret gitu ya. Ya, coret-coret. Tembok meja, kursi. Nah, oke. Nah, dari peraturan kelas yang sudah kita sepakati ini, kan ini kita lihat teman-teman di sini banyak sekali kata-kata tidak. Ini berarti bentuk kalimatnya bagaimana? Negatif. Kita akan bareng-bareng mengubah kata negatif, kalimat negatif ini menjadi sebuah kalimat yang positif. Ya. Jadi boleh terlambat itu, Bu. Berarti kalau tidak boleh terlambat, kira-kira kalimat Tapi negatifnya dia. apakah boleh terlambat? Berarti kalau tidak boleh terlambat, bagaimana kalimat positifnya? Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Oh iya, boleh makan. Tidak boleh makan. Sudah salah. Makan saat istirahat. Boleh Yang makan. enak sih nggak salah, tapi nggak gitu juga. Nomor 2 istilahnya menjadi Oke, Makan saat tidak boleh makan berarti Makan makan saat istirahat. Good job. Kemudian tidak boleh memukul teman. Iya, menyayangi teman. Kemudian tidak boleh keluar kelas tanpa izin. Ya, izin. Izin saat boleh. keluar kelas. Izin saat keluar kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh bercanda saat pelajaran. Serius ketika pelajaran. Memperhatikan. Oke, silakan Bapak memperhatikan penjelasan guru. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh bully. Oke. Yang ketujuh, tidak boleh membuli. Berarti sama temannya harus bagaimana nih? Karena tidak boleh bercanda berarti fokus memperhatikan dulu. Perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Tidak boleh membuli tadi berarti Menyayangi teman. menyayangi teman. Oke. Nama menyayangi teman. Kedelapan. Tidak boleh. Apa?
Yang kedelapan, tidak boleh memotong pembicaraan. Jadi bagaimana nih kalau nggak boleh memotong pembicaraan ini? Menghargai. Menyampaikan saat diberi kesempatan untuk berbicara. Berbicara saat diberi kesempatan. Nah, Oke, berbicara saat diberi kesempatan. Muridnya pintar-pintar. Tidak boleh mencontek. Jujur dalam mengerjakan. Oke, jujur dalam mengerjakan tugas. Yang terakhir, tidak boleh coret-coret. Menjaga kebersihan. Oke. Nah, dari peraturan kelas yang lokasi negatif ini tadi sudah kita ubah. Sudah kita jadikan kalimat-kalimat yang positif. Nah, sekarang kita fokus di nomor 1, datang tepat waktu. Kira-kira ini bisa kita jadikan sebuah keyakinan kelas kita tidak, teman-teman? Tertib, mungkin bisa jadi tertib. Dari datang tepat waktu, ini nilai apa sih? Ya, Nilai apa sih yang bisa kita yakini? Apa? Datang tepat waktu, disiplin. Oke, disiplin. Setuju? Setuju semuanya? Oke, setuju, disiplin. Kemudian makan saat. Dari disiplin ini kan mungkin di sini ada 10. Selain ini kira-kira yang masuk ke disiplin itu mana lagi? Oke. disiplin. Terus Dua. asalnya itu disiplin. Makan istirahat. Terus sopan santun. Ini makan satu istirahat maksudnya? Sopan santun bisa. Disiplin juga Kesehatan bisa. bisa nggak? Itu juga masuk. Itu juga masuk. 4 masuk. Izin saat keluar. Oke. Tertib ini. Memperhatikan guru. Nanti bisa ya. Bisa ya. Memperhatikan guru. Menghormati. Menghormat. Menyayangi teman. Hormat. 10 masalah. Nah, 19 ya. Oke. Untuk poin selanjutnya, menyayangi teman itu maksudnya di kira-kira nilai apa? Menghormati. Sayang. Menyayangi umum apa? Maksudnya kemana? Keyakinan apa? Keyakinan apa? Seperti tadi dijelaskan di depan. Ada menyayangi, ada menghormati, ada tertib. Menyayangi berarti Menyayangi. sayang. Nilai menyayangi apa nilai sayang? Menyayangi. Sayang. Kasih sayang juga bisa. Berarti sayang. Satu. Kayak sayang jangan menyayangi dong. Sayang. Nilai menyayangi. Nilai Menyayangi sayang. itu Nilai- pekerjaannya. Nah, jadi dari Nilainya. nilai itu, dari nilai itu Sayang. bisa kita lakukan. Kasih sayang. Ini berarti ini kan poin 2 ya. Ya. Nah, ada lagi apa yang tambah masuk di poin ini? Menyayangi teman setuju. Menyayangi depan itu. Oh sama ya. Sama ya, jadi nggak apa-apa tadi. Nggak sama. Kemudian apalagi yang masuk dalam kayak nilai menyayangi atau kasih sayang? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Oke. Berarti yang belum masuk ini membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai apa yang bisa kita yakini dari membuang sampah pada tempatnya ini? Ketertiban. Oke. Apakah ada kira-kira dari membuang sampah pada tempatnya ini selain tertib, nilai apa lagi yang bisa kita ambil? Oke, di sini sudah masuk. Yang kita belum masuk, kesehatan Tertib aja ya. Kalau berarti yang guru ini masuk di
ada 5 nilai yang sudah kita sepakati. Oke ya. Terus langkah selanjutnya kita membuat diagram T dan diagram Y. Di situ kita akan mengetahui apa yang terlihat dari disiplin ini. Dari setiap nilai itu nanti terlihat apa saja yang apa? Ini diagram T ya pertama. Oke. Di sini seperti ini. Ini yang terlihat Pesan. tampak seperti tidak tampak seperti. Halo? Ya, tidak nampak seperti ini. Nah, jadi kita ambil poin yang ini dulu ya. Disiplin. Tadi disiplin yang pertama kita apa? Datang tepat waktu. Ya. Poin disiplin yaitu yang pertama datang tepat waktu. Berarti untuk yang tampak sepertinya itu tetap di sini tertulis apa? Disiplinnya. Ketika kita harus datang tepat waktu, anak-anak akan nampaknya datang tepat waktu tetap sama, datang tepat waktu. Sedangkan yang tidak tampaknya datang terlambat. Ya, kosok kali ini. Terlambat yang tidak tampak. Ini makan saat istirahat. Di sini tetap makan saat istirahat. Yang selanjutnya tidak tampaknya seperti makan di kelas. Balikannya. Positif yang dihadir. Ijen saat keluar kelas. Ijen saat keluar kelas. Tidak izin. Tidak tampaknya seperti apa? Nyelonong. Nyelonong nggak apa? Ya, nyelonong berarti. Apa itu menyelonong itu bahasa bahasa Kira-kira apa? Keluar tanpa izin. bebas apa ya? Ya keluar tanpa izin. Keluar tanpa izin. Ya. Kalau tanpa izin, Tak boleh nak beri. No. keluar tanpa Dan terakhir menjaga kebersihan kelas. Kota mas barangan. Ya. Jika BBI nggak ada nyelonong, Adanya apa? lenek. Dan menjaga kebersihan yaitu yang tidak tamak berarti buang sampah sembarangan. Oke, sekarang yang kasih sayang. Kasih sayang. Tulisanku terlalu besar. Ya, kita ambil aja poin yang sekiranya Jujuran aja gimana? kan bisa poin. Bisa poin. Yang paling tiga ini kan. Ya, jujur ya, apa? Ketik. Di sini yang membuang sampah pada tempatnya.
Terus ini ya sininya berarti buang sampah sembarangan. Oke, untuk contohnya sekiranya segini aja ya. Sekiranya masuk di yang tabel G. Nanti ada nanti ini jambu. Ini kan Saya kan telo mau. ini jambu. Ini dari umum Pak khusus. Pada diagram ini, di sini nih kata kuncinya terdengar. Terdengar. Terlihat. Terlihat. Dan Terasa. berperilaku. Ya. Kita dengar. Emang betul ini kayak terlihat, terdengar atau terlihat. Nah, coba sekarang kita menyimpulkan yang terkait, yang terdengar dulu dari mana ya? Terdengar. Hormat dulu aja sih, Mas. Salah satunya apa? Hormat. Ya, Pak. Hormat. Yang terdengar sekiranya apa? Maksudnya kata-katanya bagaimana? Biar kita bisa mendengar itu loh. Oh, terdengar. Contohnya seperti tolong, Oh, gunakan kata asli. Maaf. maaf, ya. Oh, terima Nah, kasih. dari sini, disiplin ini. Disiplin, kasih sayang lebih. Terima kasih sudah berbicara. Izin keluar tadi kan. Bu, maaf, saya mau izin keluar tadi. Permisi, permisi berarti. Oh. Katakan permisi. Terus kira-kira ada lagi? Membuang sampah pada kesana itu bisa terima kasih. Kalau membuang sampah buangnya. Ya, terima kasih. Tolong ya. Ya, itu aja ya. Ambil singkatnya aja. Terus kemudian yang terlihat, contohnya seperti mendengarkan dan sesama atau datang berarti ketika ini berbicara dan diberi kesempatan berarti terlihatnya mendengarkan apa yang menjadi perintah seperti itu sebagai itu apa nih ya? Oh, bocah ketok delok. Bocah ketok. Bocah Dia itu mau Melakukan tadi. melakukan sesuatunya itu. Ya. Berarti kalau ambil aja ya kata tepat waktu. Berarti Terlambat. kata tepat waktu. Oh, tepat waktu. Yang terlihat ya. Ya. Datang sesuai Sesuai jam jam. dan terlambat itu tadi. Ya. Atau kalau kita di poin yang ini menyayangi teman, menyayangi teman, terlihatnya seperti apa? Akrab dengan teman. Kalau izin itu bisa. Ngacu kan? Bisa nggak? Iya. Bisa. Angkat tangan. Izin kan? Bisa. Iya, betul ya. Terlihat. Gimana? Terlihat. Menjaga kebersihan asli. Aduh, geram. Ya, nggak apa-apa. Sekarang yang berperilaku saja. Berperilaku itu contohnya seperti memberikan salam, memberikan apa postur tubuh ketika ada gestur tubuh seperti itu. Senyum. Senyum sapa, Senyum siapa? ya. Itu jujur itu perilaku bukan? Ya boleh bisa jujur.
terlihatnya ada akrab, berperilakunya ada senyum dan sapa. Sekarang ada poin satu lagi yang terakhir, yaitu terkait pasien Pak. Balik. Pada poin yang terakhir ini, yaitu tanggung jawab apa? Tanggung jawab guru dan siswa. Jadi apa yang harus dilakukan siswa untuk disiplin, menyayangi kasih sayang, tertib, hormat dan kejujuran. Itu, ya. Tanggung jawab guru dan siswa. Tugasnya guru disiplin. Guru disiplin tadi ketika di poin ini datang tepat waktu, berarti teladan guru apa kira-kira? Datang sebelum jam Tadi sebelum bel berbunyi ini contoh. Datang tepat waktu. Jam itu mas belum. sama tanggung jawabnya juga sama. Iya. Pas depan. Pas itu juga pas jam depan. Benar tepat waktu. hari kalau nggak boleh SPAS jam 7:30. Mama itu 7:30. Siswa ini lebih kali. Terus yang kedua mungkin kita masuk ya menyayangi dan kasih sayang aja. Menyayangi teman dan menyayangi teman ini apa? Tanggung jawabnya kita sebagai guru ketika agar anak itu bisa saling menyayangi teman itu kira-kira apa? Rangkul dikira ngomong. Apa? Apa? Aku ya aku lagi berhenti. Apa kira-kira? Memberikan Pelajaran. teladannya guru Teladannya nanti. Kalau bisa. Ya namanya itu yang perhatian. Beri perhatian. Bunda. Terus untuk siswanya berarti tanggung jawab siswanya rukun dengan teman. Rukun dan teman. Oke, masuk. satu lagi ya terkait menjaga kebersihan kelas. Tanggung jawab guru kira-kira apa? Membuat peraturan. Membuat peraturan kelas. Betul. Soal. Melaksanakan tiga ya. Oke, demikian tadi kan dari yang sudah kita buat dari peraturan kelas dari peraturan kelas yang bersifatnya kata negatif kita jadikan positif, kemudian kita tarik menjadi sebuah keyakinan. Dari keyakinan itu kita kerucutkan menjadi T dan Y tadi itu terdengar dan terlihat, berperilaku atau tampak dan tidak tampak. Kemudian kita juga sudah membuat terkait tanggung jawab guru dan siswa. Oke, untuk pertemuan diseminasi pada sore hari ini ada sedikit refleksi mungkin ya, nanti yang akan Bapak Ibu isi dan akan dikirim melalui WhatsApp grup sekolah. Kiranya bisa mengisi refleksi tersebut sekarang juga. Oke, teman-teman, di grup WA sudah ada beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Teman-teman bisa menjawab pertanyaan itu dengan mengisikan 3 kata dari setiap pertanyaan. 3